Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Dan kita masih membahas mengenai lingkungan bersama CEO dan juga founder Sahabat Lingkungan.id Sukabumi. Oke Kang Derus, tadi pembahasan kita agak berhenti di pembahasan EcoBrick. Ya. Apakah masih berjalan sampai sekarang atau gimana nih Kak? Si EcoBrick-nya sebenarnya sekarang udah bukan tidak berjalan, tapi menunya bukan jadi menu yang utama. Karena sekarang udah ada beberapa komunitas juga yang menduplikasi. Jadi menurut kita, berarti program kita jalan. Karena waktu itu juga sempat si program EcoBrick ini dijadiin lomba sama Himpaudi. Jadi lomba secara besar lah sama mereka. Jadi ya udahlah. Nah sekarang kita fokusnya tadi ke anak-anak muda, karena menurut kita, aku pernah diundang seminar di UI. Bahasanya adalah krisis air bersih di Jakarta. Aku yang udah fokus sama lingkungan aja nggak tahu kalau di Jakarta tuh krisis air bersih. Nah apalagi anak-anak muda yang sering nongkrong di kafe yang nggak tahu sama sekali bumi itu nggak baik-baik aja. Nah makanya kita fokus sama mereka. Karena aku aja tadi udah fokus gitu, nggak tahu tuh ada beberapa hal yang banyak hal yang kita nggak tahu, apalagi anak-anak muda ini. Nah makanya kita fokus sama anak-anak muda ini buat masih tahu kalau bumi itu nggak baik-baik aja. Kita bikin program namanya Saling Session. Nah kenapa Saling Session? Itu tuh kita ngobrolnya di kafe. Kenapa nggak ngundang orang kayak seminar gitu ya? Nah karena menurut kita kalau misalnya kita ngajakin orang yang udah peka sama isu lingkungan, awareness-nya nggak akan nambah. Tapi kita datang ke kafe sengaja, mereka mau dengerin atau nggak masalah. Terserah mereka. Iya. Gitu. Kita ngobrol 2 jam, tapi ada musiknya gitu-gitu, ada tetap kayak anak muda pengennya apa gitu ya. Nah, tapi ternyata sampai jalan session yang ke-11 ada kok yang dengerin, tapi ada yang ngundang kita buat yuk kita ngobrol sama komunitas kita, ada ternyata gitu, dan efektif ternyata. Dan itu sudah berjalan di kafe-kafe di Sukabumi. Iya. Oke. Berarti memang sengaja Saling ini kerjasama sama pihak coffee shopnya hanya untuk bicara, terserah itu mau ada yang dengerin atau enggak. Kayak gitu. Mendekati anak muda dengan cara anak mudanya itu sendiri. Nah itu, jadi kalau kita ngajaknya yuk kita masuk dulu ke mereka aja, udah masuk udah kita tuh baik-baik aja gitu. Betul, bagus sekali. Nah lalu kegiatan apa lagi nih yang udah dilakuin sama Saling.id ini selain yang tadi udah dibahas? Sebenarnya kalau dulu tuh banyak banget. Kita punya program ke sekolah namanya Saling Jagoan Sekolah. Saling Jagoan Sekolah. Kita mau nge-empowerment anak-anak muda kalau di sekolah tuh ada hal-hal yang nggak pernah diajarin gitu ya setelah di sekolahnya, karena kita belajarnya eksak gitu ya. Tapi kayak misalnya setelah mereka lulus, terus aku misalnya nggak kuliah atau apa gitu ya, bingung mau ngapain gitu. Nah kita ajarin mereka tentang bisnis, financial planning, tentang komunikasi, tentang hukum. Kenapa nih hukum penting banget menurutku di sekolah? Karena bullying sama pelecehan seksual dekat banget. Tapi anak-anak sekolah tuh bingung ini harus kayak gimana nih. Yang begitu kita ajak mahasiswa hukum buat masih tahu caranya ABC dan halnya. Tapi ada ngomongin lingkungannya. Terus kita punya program namanya Saling Healing. Saling Healing tadi ngomongin soal lingkungan juga sama mental health. Karena dekat banget sama Gen Z. Gen Z itu sekarang banyak banget, saya stres gitu. Iya gitu kan, udah aku harus self diagnose gitu ya. Iya betul, bener. Kayak harus butuh pengakuan ya kalau saya itu sakit gitu. Iya gitu, validasi banget kan orangnya butuh gitu. Sekali itu Gen Z. Nah terus kita jualan juga, terus kita kemarin running cleaning, kita ada olahraga. Setiap mungkin kalau sekarang jalannya 2 minggu sekali lah. Kita setiap weekend lari bareng-bareng sama anak-anak internal sambil ngambilin sampah. Terus kita punya program Saling Tukar Kresek namanya. Apa itu? Saling Tukar Kresek itu kita datang ke pasar, nukerin kreseknya sama tote bag. Jadi mereka dapat tote bag, kita dapat kresek. Itu kreseknya untuk apa? Kreseknya kita olah lagi jadi disetrika kresek, itu bisa jadi pos, bisa jadi baju. Pokoknya kita bikin jadi raw material. Gitu. Nah, waktu itu lagi rame gadis kretek. Iya, betul. Kita bikin program namanya gadis kresek. Iya. Jadi pas lagi nukerin itu si tim kita pakai kebaya, yang cowoknya pakai baju-baju jadul gitu. Ini salah satu cara untuk bisa menarik anak muda. Betul, karena kan Gadis Kretek benar-benar film yang ramai juga kan. Nah, gimana diplesetinnya biar bisa anak-anak juga peduli terhadap isu lingkungan kayak gitu. Aku juga pernah dengar nih kalau misalkan Saling juga bikin produk asbak ini dari puntung rokok. Dari puntung rokok. Itu gimana ceritanya? Ya, itu
keresahannya karena puntung rokok adalah salah satu sampah yang kecil yang dianggap biasa aja. Padahal kalau diambil, kalau didata itu nyampe sekarang produksi rokoknya sampai 4 miliaran lebih gitu ya. Nah, sampahnya ada 1 miliaran lebih yang dibuang sia-sia. Nah, orang-orang sering bilang kalau kita punya apa namanya di baju kita waktu pas lagi campaign itu tuh 1 puntung doang kata miliaran orang di dunia. Nah, orang tuh buang sampah puntung aja biasa. Nah, kita mikir ini gimana caranya orang-orang ini bisa manfaatin puntungnya lagi. Karena dianggap kecil gitu. Nah, akhirnya kita coba diolah, ternyata bisa kok jadi asbak gitu. Jadi ini puntung yang kemarin kalian buang kan jadiin asbak gitu, biar manfaat lagi. Ini hasil yang kalian buang dan sekarang kita kasih juga dan bisa dipakai buat kalian ngerokok juga. Yes, kayak betul. Gitu. Nah, tapi kita juga cara bikinnya, kita bikin dipermudah. Sebenarnya sistemnya tuh banyak banget. Ada yang pakai fabrikasi, kalau kita buatnya homemade, biar bisa diikutin di rumah. Karena tadi kita pengennya bukan cuma mereka pakai, tapi mereka juga bisa bikinnya. Oke. Tadi kan tentang rokok dan jadi asbak. Ini bulan-bulan kemarin dan bahkan sekarang masih zamannya pemilu dan pasti banyak banget baliho-baliho di jalanan dan jujur sih aku sebagai pengguna kendaraan agak sebel ya, jadi pusing gitu ngeliatnya. Iya, jadi mau gak mau kita juga jadi ikut ngebaca walaupun niat awalnya nggak mau ngebaca sama sekali gitu. Nah, sebagai founder dan juga CEO Sahabat Lingkungan nih, apa tanggapannya dan apa yang udah dilakuin tentang fenomena kayak gitu? Menurutku juga sama ya, nggak enak. Dan menurutku di zaman sekarang di era teknologi yang udah maju, kayaknya udah nggak terlalu relevan kalau menggunakan media yang kayak gitu. Betul, sekarang banyak platform yang bisa digunakan dengan baik sebenarnya gitu. Ngapain harus pakai gitu? Nah, apa yang kita lakuin waktu itu? Kita juga mengkaji PKPU-nya gitu ya, hal-hal apa yang harus dan boleh dan tidak boleh. Nah, kita nemu kalau yang di pohon nih sejalan sama apa yang kita sering lakuin. Kita pernah bikin program cabut paku di pohon. Ini pun juga sama, kita cabut banner dan yang dipaku di pohon. Kita cabut tuh semua yang banner-banner waktu pemilu yang dipaku, khususnya yang dipaku ya. Kalau yang ditali enggak sih. Karena takutnya tadi kok yang ditali juga dicabut. Karena permasalahan kita yang dipaku. Yang dipaku aja. Berarti permasalahannya bukan sebatas balihonya aja, cuman yang merusak. Iya, merusak. Yang sekiranya merusak. Jadi kita cabut. Tapi setelah dicabut juga bukan cuma hanya dicabut sebenarnya. Karena waktu itu kan sempat rame juga ya di konten, ada yang di vlog penjahat dan hal-hal gitu. Betul. Kita rame ya. Nah, tapi menurut kita itu memang jadi rame, tapi kita butuh solusinya. Nah, kita solusinya ya setelah dicabut kita jadiin pouch, tas dan halnya. Ini semakin menarik lagi dan juga banyak sekali inovasi yang digagas oleh Sahabat Lingkungan, tapi kita juga harus break dulu nih Kak. Ya, saudara Kompas TV jangan kemana-mana, tetap bersama saya Desa Sukabumi.